warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendikia semua. Selamat datang di Angkat Bicara, podcast Badan Litbang Kemendagri bersama saya Sinta Silviana. Pada awal kepemimpinan Bapak Joko Widodo, di periode kedua beliau menekankan bahwa pelaksanaan birokrasi harus inovatif, efisien, dan juga lincah. Menindaklanjuti amanah tersebut tentunya seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Litbang Kementerian Hukum dan HAM sehingga memperoleh predikat zona integritas WBK dan WBBM dari Kemenpan RB. Untuk mengulas hal tersebut, di sini sudah ada Ibu Sri Puguh Budi Utami selaku Kepala Badan Litbang Kementerian Hukum dan HAM yang akan sharing mengenai bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi yang beliau pimpin. Apa kabar Ibu? Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk kami. Alhamdulillah sehat Mbak Sinta. Terima kasih juga atas kunjungannya ke Balitbang Hukum, Kementerian Hukum dan HAM. Sedikit saya sebelum dimulai wawancara, saya koreksi. Kita baru memperoleh predikat WBK, saat ini sedang dinilai untuk menuju WBBM. Baik, terima kasih koleksinya Ibu. Oke, langsung aja Bu, bagaimana sih pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM ini? Sebenarnya begitu diberikan mandat untuk melaksanakan tugas di Balitbang Hukum dan HAM, saya melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh pimpinan terdahulu, jadi oleh Kepala Balitbang Hukum dan HAM sebelum saya. Dan tentunya yang dilaksanakan di Balitbang Hukum dan HAM didasarkan kepada peraturan Menpan RB terkait dengan roadmap reformasi birokrasi, kemudian dikuatkan lagi dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan roadmap reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dari 8 area perubahan yang ditetapkan, tentu ada fokus prioritas yang dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM. Nah, sebelum itu semuanya yang kami lakukan adalah assessment terlebih dahulu. Jadi assessment terhadap jajaran di Balitbang Hukum dan HAM. Kemudian dari hasil assessment kami dapat dengan mudah menetapkan teman-teman kami, jajaran kami untuk mendukung percepatan suksesnya reformasi birokrasi dengan memilih teman-teman kami tepatnya di mana gitu. Jadi kami buat pokja-pokja. Nah, kami para PIMTI baik saya maupun Bu Ses dan para kapus itu berjuang untuk menjadi role model. Role model yang utama adalah bagaimana kita dulu disiplin diri. Jadi misalnya ini, kalau kita mendorong jajaran kita untuk masuk di pukul 7.30, ya kita sudah harus hadir terlebih dahulu. Kemudian ketika kita meminta kepada jajaran kita untuk menggunakan atribut dengan benar, tentu kita harus terlebih dahulu. Jadi kami para PIMTI sepakat dulu. Kami ingin juga sampaikan bahwa selain pejabat struktural, di sini ada peneliti ahli utama yang posisinya juga kami sejajarkan seperti kami untuk bisa menjadi role model. Dan selanjutnya memang dari 8 area perubahan yang kami dorong untuk secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus adalah area perubahan pertama ya. Kami izinkan menyebut sebagai area perubahan pertama, yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan kami jalankan dulu, itu bagaimana merubah mindset kita, menata mindset, berubah mindset untuk menjadi
aparatur sipil negara yang memberikan layanan terbaik, kemudian tidak boleh ada penyimpangan sekecil apapun itu dulu. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa itu yang akan kita tuju. Jadi bagaimana kita bisa memberikan layanan terbaik dengan resources yang dimiliki oleh Balitbang Hukum dan HAM, serta dalam memberikan layanan tidak boleh ada sekecil apapun penyimpangan dilakukan oleh kami. Itu. Kemudian setelah kami lakukan assessment, kami tetapkan dalam surat keputusan Pokja. Sebelumnya juga dari roadmap reformasi birokrasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, kami turunkan menjadi surat keputusan Kabalitbang Hukum dan HAM. Dari sana kami sampaikan kepada jajaran. Inilah yang mau kita tuju. Jadi ini yang akan kita tuju. Terus kami sampaikan supaya ada pemahaman yang sama dulu. Itu. Oke, berbicara mengenai area nih Bu, ada 8 area ya kan. Nah, untuk tahun ini area mana yang difokuskan gitu? Oke, kami tidak memisahkan. Kami mencoba dari 8 area perubahan bisa kita paralel kita jalankan. Karena apa? Misalnya ini, ketika kita mendorong yang utama mindset, culture set atau manajemen perubahan, kalau tidak diikuti dengan area perubahan yang lain, khawatir juga hasilnya tidak optimal. Misalnya bagaimana bisnis prosesnya, artinya penataan ketata laksanaannya seperti apa. Kemudian bagaimana manajemen sumber daya manusianya, karena kalau tidak kita benahi juga nanti khawatir mereka semangatnya turun gitu. Misalnya di dalam manajemen sumber daya manusia di sini ada assessment terhadap jajaran untuk mengetahui kapasitas atau kompetensi kita. Jadi dari sana kemudian kami angkat kembali kira-kira yang berkinerja tinggi dan berkompetensi tinggi menjadi dasar dari kami untuk memberikan reward. Rewardnya apa? Ya diusulkan untuk naik dalam jabatan, untuk mendapatkan jabatan dan juga untuk mendapatkan peningkatan kelas jabatan. Jadi yang tepat terhadap seseorang yang berkinerja tinggi dan yang punya kompetensi yang tepat untuk pelaksanaan tugas tertentu, itulah yang kami pergunakan sebagai dasar memberikan reward kepada pegawai. Di samping juga kami melakukan penilaian. Jadi kami melakukan penilaian terhadap pegawai yang berkinerja tinggi, yang disiplin, kemudian dipilihnya tidak oleh saya saja. Jadi seluruh jajaran menggunakan aplikasi yang kami miliki, siapa yang berkinerja tinggi, terus siapa yang memiliki kompetensi bagus, utamanya berkinerja tinggi. Kemudian nanti kita umumkan. Setelah diumumkan, kemudian kita berikan kepada mereka piagam penghargaan. Ini khususnya di dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian mereka nanti kita umumkan dalam semester ini yang mendapat predikat pegawai teladan adalah siapa. Kemudian diberikan fasilitas kepada mereka. Fasilitasnya apa? Saat ini memang kita masih sebatas misalnya memberikan kesempatan untuk bisa dinas luar. Kita berikan kesempatan untuk dinas luar, misalnya ada pendidikan dan pelatihan mereka yang kita utamakan, dan mungkin agak sederhana ya, ada tempat parkir yang bersangkutan gitu. Jadi nggak akan ditempatin oleh yang lain gitu. Itu penghargaan yang kita berikan. Jadi bukan itunya sebenarnya, tapi bagaimana yang bersangkutan mungkin lebih intens juga kita dengarkan masukan sarannya. Itu. Kemudian selain manajemen perubahan, penataan tata laksana, kemudian manajemen perubahan, yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas kinerja kita. Akuntabilitas kinerja dan pengawasan, kemudian juga penataan kelembagaan. Kebetulan saat sekarang Balitbang ini
akan diintegrasikan di BRIN, kami sedang mempersiapkan naskah akademis untuk bertransformasi dan sudah dilakukan focus group discussion dengan beberapa narasumber yang kita hadirkan. Apakah memang masih dibutuhkan pelaksanaan tugas fungsi di Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan peningkatan pengawasan, akuntabilitas, dan ujungnya adalah bagaimana kualitas layanan publik kita. Nah, kualitas layanan publik kita, dan tidak bisa tidak, memang saat ini ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh jajaran kami, khususnya misalnya ini terkait dengan Bapak Menteri Hukum dan HAM. Pada waktu beliau pertama kali menjabat, itu ada buku yang beliau tulis, yaitu Birokrasi Digital. Artinya beliau berharap bahwa seluruh jajaran utamanya di Kementerian Hukum dan HAM itu melakukan transformasi dalam memberikan layanan. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan elektronisasi dalam memberikan layanan, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dengan misalnya ini teman-teman membuat aplikasi untuk mengetahui bagaimana layanan yang diberikan oleh kita. Aplikasinya apa? Aplikasinya disebut 3A. Nah, di tahun 2020 ini aplikasi 3A terus diperbaiki, disempurnakan. Tahun 2021 ini saat ini ditambah lagi dengan beberapa fitur untuk mengetahui bagaimana layanan publik yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, dan beberapa KL kebetulan sudah memanfaatkan. Paling tidak ada 9 kementerian lembaga sudah memanfaatkan aplikasi 3A yang diciptakan oleh teman-teman Balitbang Hukum dan HAM. Aplikasi 3A itu sekali lagi untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan yang diberikan oleh kita kepada publik. Jadi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kita. Terus juga untuk mengetahui indeks persepsi anti korupsi. Jadi dua hal tersebut yang mengharapkan kita dengan survei yang dilakukan dengan aplikasi 3A itu untuk mengetahui bagaimana masyarakat menerima layanan kita. Ujungnya adalah indeks kepuasan masyarakat. Ya, kemudian indeks persepsi anti korupsi. Dengan dua hal tersebut kita tahu seperti apa publik, hal-hal apa saja yang harus kita benahi. Nah, itu untuk peningkatan kualitas layanan publik. Kemudian selain itu saat ini juga ada namanya Elitbank, ada namanya Sipkumham. Jadi kebetulan kemarin di Sinovik, Inovasi Pelayanan Publik yang di Kemenpan RB, kami mengusulkan dua inovasi teman-teman. Satu, aplikasi 3A untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi anti korupsi. Kemudian yang satu lagi sistem informasi permasalahan hukum dan HAM atau disingkat Sipkumham. Dan yang masuk saat ini yang sudah dinilai masuk 99 besar adalah Sipkumham. Jadi aplikasi sistem informasi permasalahan hukum dan HAM itu sudah digunakan oleh seluruh wilayah untuk mengetahui bagaimana permasalahan hukum di satu tempat menggunakan crawling data dari media massa. Jadi apa yang sedang aktual, apa yang sedang viral itu di-crawling oleh aplikasi Sipkumham. Kemudian atas apa yang sudah yang ditangkap oleh mesin aplikasi tersebut menjadi dasar dari kepala kantor wilayah misalnya. Katakanlah di satu wilayah seperti di Sumatera Barat. Kemarin sempat viral terkait dengan adanya
makanan yang narapidana keracunan gitu. Nah, itu viral. Nah, melihat apa yang disampaikan oleh media massa, mudah bagi pimpinan dan jajaran untuk melakukan intervensi. Kira-kira jalan cepat apa yang segera bisa dilakukan itu. Itu jadi dari menurut saya sekali lagi dari 8 area perubahan punya peluang untuk sama-sama didorong untuk mempercepat tujuan reformasi birokrasi atau suksesnya reformasi birokrasi. Oke, menarik banget nih Bu tentang aplikasi yang terakhir. Nah, Sipkumham. Itu aplikasi seberapa efektif sih Bu aplikasi itu untuk sekarang dan itu sejak kapan Bu? Oke, jadi sudah beberapa tahun yang lalu memang diciptakannya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi terus dilakukan penyempurnaan. Nah, zaman dulu atau pada waktu dulu itu pemetaan permasalahan hukum dan HAM itu dilakukan secara konvensional, manual. Jadi teman-teman membaca berita yang ada di media massa, kemudian juga mendengarkan informasi apa yang saat ini sedang aktual, sedang dibicarakan. Nah, kemudian melalui Sipkumham yang generasi saya agak lupa, generasi 501 kalau nggak salah nanti generasi terbaru lah ya Bu. Terbaru. Dalam aplikasi tersebut sudah ada kecepatan sekaligus ketepatan karena memang menggunakan mesin. Jadi apa yang terjadi dan kemudian dijadikan aktual di media massa itu di crawling informasi-informasi penting, terus kemudian dari hasil crawling kemudian dipetakan, mesin juga yang memetakan masalah hukum, masalah HAM sekaligus masalah kepuasan layanan publik. Jadi ada 3 yang diperoleh dari Sipkumham. Peta permasalahan hukum, permasalahan HAM dan layanan publik. Ya. Menarik banget. Nah, balik lagi ke reformasi birokrasi zona integritas nih Bu. Kan Badan Litbang Kemenkumham ini telah memperoleh WBM dan akan WBK akan WBK dan akan menuju WBBM gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan, bagaimana pencapaian itu diperoleh gitu? Memang mempertahankan untuk tetap berada di posisi yang stabil, artinya tidak boleh turun semangatnya, disiplin tidak boleh turun, kemudian tidak dijaga untuk tidak ada penyimpangan. Ini memang butuh soliditas dari seluruh jajaran. Dan tadi saya sampaikan selain transformasi dari manual ke digital, ini juga sudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Tadi saya sampaikan beberapa hal ya, capaian-capaian yang diperoleh yang ini saya baca karena agak banyak, ini bukan pamer tapi agak banyak ya yang sudah dicapai oleh teman-teman di Balitbang Hukum dan HAM ini, beberapa capaian. Misalnya ini zero temuan baik oleh BPK maupun Inspektorat Jenderal. Zero temuan. Jadi di tahun 2020 kemarin kita tidak ada temuan baik oleh Inspektorat Jenderal maupun oleh BPK. Kemudian hasil survei IKM dan IPK serta integritas organisasi itu predikatnya sangat baik. Terus indeks maturitas SPIP itu predikatnya terkelola dan terukur, angkanya 4,065. Kemudian penilaian PMPRB itu 34,88 dari skala sampai 40. Kemudian penilaian SAKIP itu 83,25. Nah, penilaian TEM internal pembangunan zona integritas, artinya setelah dilakukan verifikasi klarifikasi oleh Inspektorat Jenderal, nilai kami 93,75. Ini tentunya nilai yang cukup bagus untuk bisa lolos ke TEM penilaian nasional. Kemudian
Terkait dengan bagaimana laporan LHKPN, KPN, kemudian LHKASN, itu biasanya Balitbang Hukum dan HAM selalu tepat waktu, 100% jerat cepat gitu. Kemudian pembangunan zona integritas Balitbang Hukum dan HAM berhasil memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2019. Tahun 2020 kemarin kami mengusulkan untuk WBBM dan ternyata memang belum berhasil. Belum berhasilnya kami yakini mungkin ada aspek tertentu yang kami tidak dapat informasinya. Harapannya mudah-mudahan di tahun 2021 ini sukses bisa memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Pasti. Wah, nilainya tinggi-tinggi ya Bu. Keren banget. Itu karena kerjasama yang luar biasa dari teman-teman. Terus kemudian ingin juga saya sampaikan bahwa Bapak Menteri menetapkan program Corporate University itu di Balitbang Hukum dan HAM menjadi intent banget kita laksanakan. Misalnya kita melakukan coaching, mentoring, arahan, diskusi, kemudian mengundang pakar khususnya untuk meningkatkan kapasitas jajaran kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Tugas fungsinya apa ya di bidang penelitian, pengkajian. Kami informasikan kami punya 3 jurnal dan semua sekarang sudah di Sinta 2. Jadi setahap lagi menuju Sinta 1. Jadi ada jurnal HAM, ada jurnal de jure, kemudian ada jurnal karya tulis ilmiah. Jadi tiga-tiganya sekarang dalam posisi Sinta 2. Salah satu ini sedang kami dorong, mungkin salah 1, salah 2 atau salah 3 kami dorong untuk bisa menjadi Sinta 1. Itu semangat kami. Kalau sudah Sinta 1, mudah-mudahan nanti bisa banyak yang memanfaatkan jurnal kami untuk kepentingan ilmiah tentunya. Oke, tadi Bu kan sudah memperoleh predikat WBK, ya kan? Bagaimana sih pola kerja antar komponen di Kementerian Hukum dan HAM ini? Di internal kami atau dikaitkan dengan kementerian? Di internal Kementerian Hukum dan HAM, jadi dari Balitbang sama direktorat yang ada. Jadi gini, kami merupakan bagian dari supporting unit. Jadi kami adalah supporting unit, memberikan support kepada unit kerja eselon 1 lainnya, juga unit kerja yang ada di wilayah. Nah, dari mulai tadi kami sampaikan misalnya arahan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal yang kebetulan menjadi pembina kepegawaian, dan kita juga punya tim. Jadi Pak Menteri menerbitkan SK masing-masing menjadi menjadi pimpinan kelompok kerja di satuan kerjanya. Jadi dari sana beliau arahannya adalah bagaimana mensukseskan reformasi birokrasi, sekaligus kami menjadi pembina untuk wilayah-wilayah yang ada di provinsi. Jadi melalui komunikasi, kemudian melalui arahan, melalui pengawasan, melalui check and balance, ini masing-masing satuan kerja, unit kerja eselon 1 saling memberikan kontribusi informasi sejauh mana perjalanan reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja eselon 1 dan juga di unit kerja wilayah dan satuan kerja. Kemudian apabila ada hal-hal yang perlu untuk segera ditindaklanjuti, tentunya kita melaporkan kepada pimpinan, sekaligus nanti akan ada arahan yang tepat untuk menyelesaikan apa yang sedang dihadapi oleh satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM. Oke Bu, tadi kan ada cross check nih Bu. Cara cross check antar
kepala gitu ya, antar pejabat di Mhm. Kementerian Hukum dan HAM tuh gimana sih caranya? Oke, jadi begini, selain rapat koordinasi hadir langsung diundang oleh Bapak Menteri, kita juga saat ini karena kondisi COVID-19 mau tidak mau memang penggunaan mekanisme daring ini sangat efektif. Jadi dari kita ingin saya sampaikan bahwa masing-masing unit kerja eselon 1 plus wilayah itu punya target kinerja. Jadi target kinerja ditetapkan dalam peraturan menteri yang harus dicapai oleh unit kerja tersebut dan dilaporkan ada triwulan. Tiap triwulan ada B03, B06, B019, dan B12. Itu mekanisme pengawasan atas apa yang harus diselesaikan oleh unit kerja masing-masing. Jadi kontrolnya di sana, tarja namanya. Jadi target kinerja itu, nah itu ditetapkan biasanya di awal tahun. Nah kami rapat dulu berdasarkan rencana strategis Renstra kita, renja tahun berjalan itu apa saja yang harus diselesaikan. Kemudian kami dituangkan di dalam target kinerja B03, B06, B09, B12. Nah itu satu mekanisme kontrol yang menurut kami sangat efisien, sangat efektif. Jadi efisien karena apa? Tidak perlu sering-sering, tapi kami karena bertanggung jawab atas selesai tidak selesainya tarja, ini juga menjadi komitmen dari Bapak Menteri, penilaian kita dari sana. Bagi siapa yang bisa menyelesaikan tarja dalam waktu cepat tentunya ya paling tidak nilai DP3-nya bagus lah gitu. Bisa mencapai 100% seperti itu. Tapi tentunya bukan itu, dengan ada target kinerja itu ada ukuran yang pasti bagi kita. Jadi kita nggak melenceng ke sana ke sini. Nah, ketika ada kegiatan-kegiatan yang aktual, ada refocusing misalnya, mau nggak mau kita melakukan penyesuaian. Tapi semuanya dalam track yang jelas gitu, track yang jelas sehingga mudah sekali melakukan kontrol. Mudah sekali melakukan kontrol bagi kami. Itu tadi sistematis, terukur. Di bulan B03 apa yang belum selesai. Kemudian B06. Jadi sebelum B06 biasanya kami buru-buru juga menyelesaikan gitu. Semua dimonitor dengan baik, sekaligus kita juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang misalnya diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam melihat realisasi kegiatan anggaran gitu. Nah, melalui aplikasi tersebut biasanya kita juga berlomba-lomba ini dalam tanda petik. Kalau misalnya realisasi anggaran sesuai disbursement plan-nya dalam triwulan pertama itu harus 24%. Nah, ketika kita masih 18%, pasti ada pertanyaan besar dari pimpinan, kok nggak bisa 24%? Karena kita yang menetapkan, yang membuat disbursement plan, kok nggak selesai? Mengapa? Nah, itu biasanya juga bisa menjadi topik menarik bagi Balitbang Hukum dan HAM untuk melakukan kajian singkat. Harapannya melalui kajian singkat bisa kita kontribusikan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh satuan kerja yang mungkin terhambat dalam merealisasikan kegiatan yang berimplikasi kepada terhambatnya juga realisasi anggaran. Berarti Bu, tiap triwulan, berarti sebelum kita ke B06, pas B03 itu ada evaluasi sebelum B09, pas B06 ada evaluasi gitu ya Bu? Evaluasi. Dan sekali lagi itu efektif ya. Kita sudah menandatangani fakta integritas misalnya dengan Pak Menteri bahwa dalam 1 tahun anggaran kita harus menyelesaikan ini. Kemudian kita juga fakta integritas kita turunkan lagi. Kemudian ada janji kinerja kita tanda tangani. Jadi bukan hanya fakta integritas yang saya tanda tangani, misalnya saya menandatangani fakta integritas, saya menandatangani janji kinerja yang semuanya harus bisa direalisasikan. Nah, itu salah satu alat untuk melakukan pengawasan secara mudah, secara tepat. Oke, tadi ada janji kinerja Bu, itu berlaku untuk seluruh. Jadi misalnya saya
menandatangani janji kinerja dengan Bapak Menteri Hukum dan HAM. Ya. Kemudian saya yang saya tanda tangani dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, saya turunkan lagi ke SES dan ke pusat. Kemudian bagi habis setelah SES dan pusat menurunkan lagi ke jajaran pejabat administrator. Pejabat administrator menurunkan lagi. Jadi sampai dengan bagi habis tugas semua kebagian. Jadi sebenarnya dengan apa yang sudah diimplementasikan di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, layak juga apa merit system ini bisa dijadikan dasar untuk penyelenggaraan kepegawaian di Kementerian Hukum dan HAM. Oke Bu, apa sih hambatannya Bu? Relatif di awal barangkali ketika kita tidak menginformasikan secara jelas, itu pasti menjadi hambatan. Misalnya di awal saya memimpin Balitbang Hukum dan HAM, di dalam penilaian integritas organisasi itu masih ada teman-teman internal kami yang belum memberikan nilai sangat baik gitu misalnya. Jadi kan di sana ada gradasi nilai biru, hijau, kuning, kemudian merah. Merah itu berarti masih buruk lah gitu. Kami terima itu. Jadi ketika internal kami memberikan nilai kepada kami merah, ini apa? Nah ini kami telusuri. Ditelusuri apakah betul aspek tertentu ini masih seperti itu dilakukan oleh jajaran kami sendiri. Kemudian kami akan melakukan diskusi dengan teman-teman yang membidangi tugas tersebut. Aspek apa kan? Baru kita dalami. Apakah betul masih ada hal-hal yang menyimpang gitu? Ah ternyata tidak ada. Semua tidak ada. Udah cukup clean. Akhirnya kami lakukan pertemuan lagi. Jadi kami lebih sering melakukan pertemuan. Kami lakukan pertemuan, kami sampaikan untuk aspek ini, tugas kita sejauh ini. Di luar sana, bukan tugas kita. Kalau bukan tugas kita, jangan menjustifikasi tidak benar ke internal. Jadi, tapi ini didiskusikan, kami betul-betul menyampaikannya secara transparan. Untuk mereka paham saja, mereka harus paham, tidak bisa nggak paham terus kita harapkan mereka memberikan kontribusi gitu. Jadi kita jelaskan sampai anggaran sedetail-detailnya. Misalnya dalam 1 tahun anggaran yang kita kelola sekian. Nah ini dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Nah untuk kegiatannya ini gitu. Jadi semua kita paparkan dengan sejelas-jelasnya. Sampai mohon maaf ini, saya punya jatah untuk beli bensin gitu. Beli bensin. Jatah saya beli bensin misalnya ini 3.500.000, ya itu yang saya terima. Nggak ada yang lain-lain. Nggak ada. Misalnya nih, saya nginep di satu hotel, memang saya selalu berjuang kalau bisa nggak usah dihabisin lah gitu. Misalnya jatah saya 5 juta, ya kalau bisa di bawah itu. Berapa hari? Ya sekarang kan memang pertanggungjawabannya real ya. Artinya gini, sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Jadi semakin bagus dengan model pertanggungjawaban seperti itu, real cost. Jadi pertanggungjawaban real cost ini keren banget. Tidak ada yang bisa bohong-bohong lagi. Transparan ya Bu. Transparan dan memang sudah harus seperti itu. Oke, lalu selanjutnya Bu, apakah perubahan yang dilakukan Badan Penelitian Hukum dan HAM dalam menunjang reformasi birokrasi? Yang pasti begini, selain tadi implementasi dari corporate university, artinya menjadikan Balitbang Hukum dan HAM sebagai organisasi pembelajar, nggak bosen. Siapa yang mendapatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, sikap-sikap baik untuk bisa menyampaikan ke internal kita. Sharing. Jadi, ya Bu? Ya sharing knowledge, sharing skill, attitude, nah gitu. Itu kita lakukan. Terus kemudian memang mau tidak mau inovasi harus dilakukan. Jadi inovasi ini selain menjembatani apa yang saat ini memang
tidak bisa kita lakukan secara langsung. Jadi sekali lagi COVID ini juga momentum bagi kita untuk melakukan percepatan supaya kita membiasakan diri dengan teknologi informasi gitu. Terus kemudian juga selain ada kegiatan sharing session, itu tadi kita memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Kita juga membuka diri untuk pintu di sini tidak tertutup untuk siapa saja masuk. Artinya begini, pasti harus dipastikan dulu saya lagi ada atau tidak, atau ada pekerjaan-pekerjaan yang penting yang harus didahulukan. Nah setelah itu baru melayani. Kalau tidak dilayani oleh Ibu Ses dan para kapus seperti itu. Jadi kami terbuka untuk komunikasi. Terus kemudian ada penguatan mental spiritual. Jadi kami mengundang pembicara yang bisa memberikan penguatan kepada kita secara spiritual, mental, terus bagi penganut agama yang ada di sini. Lanjut ya Bu. Terus apa sih Bu target reformasi birokrasi di tahun 2021 ini? Tadi kan udah mau WBBM tuh. Nah strateginya tuh gimana nih biar tercapai lah WBBM-nya? Ya, harus teman-teman perlu soliditas. Solid, jadi solid dulu untuk bergerak bareng nih. Jangan ada yang milih jalan lain. Jadi kita harus mampu mengelola resources yang ada di sini di Balitbang Hukum dan HAM, utamanya manusianya. Jadi supaya teman-teman fokus kepada pencapaian tujuan Balitbang Hukum dan HAM ada ini opo. Jadi kami nggak bosan-bosan mengingatkan kembali teman-teman sekalian, kalau predikat BBBM itu saya selalu bilang ke teman-teman sekalian bahwa ini predikat itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah bagaimana layanan yang kita berikan itu bisa membuat mereka puas. Jadi itu yang penting. Zero temuan, zero penyimpangan, dengan segala daya upaya yang kita miliki. Tugas kita adalah memberikan layanan publik, kemudian mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. NKRI ini jangan sampai lemah. Jadi dimanapun kita menjalankan tugas, misalnya kami sedang ke wilayah, kami ingatkan kembali terkait dengan tugas aparatur sipil negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi jangan sampai itu dilupakan. Itu yang pertama. Bersyukur karena kita sudah menjadi ASN, bersyukur kita diberikan kesempatan untuk berkontribusi, bersyukur kita diberikan kesempatan untuk menjalankan kewenangan, tapi jangan lupa di balik itu semua tanggung jawab harus kita tunaikan. Jadi pertanggungjawaban tidak saja sekarang, tapi yang akan datang. Jadi setiap kali kami selalu ingatkan teman-teman seperti itu. Bu. Ya. Oke, terus Bu tadi kan yang penting kita kerja dulu karena sesuai sama tugas dan fungsi ASN gitu ya Bu. Nah terus kalau kita sudah kerja berarti predikat WBK ataupun WBBM yang akan diperoleh itu hanya bonus gitu ya Bu ya? Ya betul, bonus itu penghargaan gitu, penghargaan dan bersyukur kalau kita bisa memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Tapi hakikatnya harus dipegang dulu, karena khawatir juga kalau predikat diperoleh dan cuma itu yang kita kejar, kita tidak sampai ke hakikat, ya bisa kepalsuan yang kita hadirkan. Tapi kalau sudah berangkat dari inamal a'malu biniat, kita memberikan layanan terbaik mumpung kita masih diberi kesempatan, itu beda gitu. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman baik di Balitbang Hukum dan HAM, juga ketika saya melaksanakan tugas di daerah, saya sampaikan kepada teman-teman, mumpung punya kesempatan, Anda ada saatnya nanti tidak bisa lagi menjalankan kewenangan ini. Anda tidak akan diberi kewenangan untuk menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Ini sangat penting, strategis, jadi jangan disia-siakan. Saya sampaikan kepada teman-teman, yuk berkontribusi melalui apa yang bisa kita berikan.
karena kepercayaan ini mahal harganya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman. Iya, oke. Terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu untuk reformasi birokrasi ke depannya? Ya, reformasi birokrasi adalah keniscayaan. Kita sebagai aparatur sipil negara harus mensukseskan di tengah berbagai dinamika yang terjadi. Jadi tidak bisa tidak ada batasan, misalnya sampai dengan 2024. Setelah itu kita akan menuju pemerintahan yang dinamis. Nah, pemerintahan yang dinamis itu yang seperti apa? Nah, itu harus dipahami oleh kita semua. Tentunya ada fleksibilitas, tapi kita harus berintegritas. Jadi nggak bisa kita berada di zona nyaman terus, bahwa toh kita sudah mendapat gaji, toh kita sudah mendapat tunjangan kinerja, ya sudah bekerja biasa-biasa saja. Tidak bisa. Kita tidak bisa seperti itu. Jadi reformasi birokrasi harus diwujudkan dengan ujungnya adalah peningkatan kualitas layanan publik, zero penyimpangan. Kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat. Mantap. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Jadi kita balik bahasa-bahasa tempo dulu yang muncul di era kita sebelum mengimplementasikan reformasi birokrasi. Itu Mbak. Oke. Mantap banget ya Sobat Cendekia sekalian. Nah, sebelum aku closing nih Bu, mungkin ada closing statement dari Ibu untuk Sobat Cendekia semua. Oke. Teman-teman sekalian, tentunya di era yang seperti ini kita tidak boleh menurunkan semangat, terus harus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mumpung masih punya waktu, mumpung masih punya kesempatan, jangan tanyakan apa yang diberikan negara dan bangsa yang kepada kita, tapi tanyalah kepada diri kita apa yang bisa kita kontribusikan untuk kejayaan bangsa dan negara. Kapan? Sekarang, dimulai dari yang kecil dan dari diri kita sendiri. Mumpung sekali lagi waktu masih ada, demi masa manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali ini mereka yang harus beriman, beramal soleh, dan kita harus saling menasihati sebagai anak bangsa. NKRI pasti. Wah, keren banget Ibu. Oke, Sobat Cendekia, itu dia sharing mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM. Semoga semua sharing tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita dan agar kita lebih semangat lagi untuk berkontribusi dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Demikian Angkat Bicara kali ini. Sampai jumpa di episode Angkat Bicara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.